salam sejahtera buat kita semua. Video singkat ini terutama saya dedikasikan kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo yang saya dengar akan mengunjungi Kalimantan Selatan pada hari ini, Senin 18 Januari 2021. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, akhirnya saya putuskan untuk menyampaikan informasi ini secara terbuka. Tentu akan ada pro dan kontra kaitannya dengan kontestasi pemilihan gubernur. Tetapi saya pikir transparansi, keterbukaan akan lebih banyak manfaatnya agar Bapak Presiden mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih utuh dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Presiden, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya dengar Bapak akan mengunjungi Kabupaten Banjar. Memang banyak kabupaten kota yang terdampak, dan tentu Kabupaten Banjar adalah salah satu pilihan yang baik dan tepat. Namun izinkan juga saya menyampaikan, seandainya Bapak masih punya waktu dan keluangan, serta faktor keamanan juga memungkinkan terkait dengan cuaca dan lain-lain, baiknya Bapak juga hadir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang kota Barabainya sempat lumpuh karena banjir yang sangat merusak dan merupakan salah satu banjir terburuk dalam sejarah Kalimantan Selatan. Masyarakat Hulu Sungai Tengah pasti akan sangat senang dan bahagia jika Bapak berkesempatan hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Bapak Presiden, izinkan saya juga menyampaikan, meskipun setelah beberapa hari ini saya masih mendapatkan informasi-informasi ada beberapa daerah yang terputus dan belum bisa diakses hanya melalui jalur darat ataupun dengan perahu-perahu karet. Jika memungkinkan, sebaiknya memang ada bantuan dan evakuasi melalui udara. Mudah-mudahan dengan demikian wilayah-wilayah terisolir dan kesulitan berkomunikasi karena sinyal telepon genggam juga terganggu akan lebih dapat kita berikan bantuan dan akses. Saya sudah juga berbicara dengan Kepala BNPB dan beliau juga sudah memberikan komitmen yang luar biasa untuk segera mengirimkan aparat dan heli untuk memantau dari udara. Mudah-mudahan cuaca memungkinkan. Menurut saya ini alternatif yang harus segera dilakukan. Pemantauan dan evakuasi melalui jalur udara. Yang ketiga, Bapak Presiden, izinkan saya menyampaikan beberapa data yang mungkin tidak akan Bapak terima dari sumber-sumber yang lain. Tentu kita mengundang sebanyak mungkin investasi untuk memutar roda perekonomian. Tetapi bagaimana investasi itu bersahabat dengan lingkungan juga sangat penting. Ada satu data yang dirilis oleh teman-teman Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ada sekitar 814 lubang tambang batu bara, dan ini masih perlu penegakan hukum dan reklamasi dari 157 perusahaan. Dampak lingkungannya luar biasa. Tentu banjir kita itu juga disebabkan oleh curah hujan yang di atas rata-rata. Namun di sisi lain, daya dukung lingkungan kita sudah rusak karena memang menipisnya hutan dan juga makin banyaknya lahan yang digunakan untuk sektor-sektor tambang dan juga kelapa sawit. Dari 3,7 juta hektar lahan di Provinsi Kalimantan Selatan, hampir 50% sekarang sudah menjadi lahan tambang dan kelapa sawit. Dengan tetap menghormati investasi, kita harus juga memperhatikan bagaimana daya dukung lingkungan kita tetap lestari dan tidak rusak karena investasi yang tidak ramah lingkungan. Tentang daya dukung lingkungan ini, ada baiknya saya juga menyampaikan data dari LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang memberikan informasi bagaimana hutan kita makin menipis. Ada penurunan hutan kita yang signifikan.
Dari tahun 2010 hingga 2020, hutan primer kita berkurang 13.000 hektar, hutan sekunder menurun 116.000 hektar, sawah 146.000 hektar, dan semak belukar 47.000 hektar. Di sisi lain, area perkebunan meningkat sebanyak 219.000 hektar. Lagi-lagi, dengan tetap menghormati investasi agar kita memang membuka lapangan kerja, memutar roda perekonomian, dan seterusnya, kita juga harus memperhatikan dengan sangat serius kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan. Demikian beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya sudah menahan diri di masa tanggap darurat ini untuk lebih banyak melakukan langkah-langkah di lapangan. Tetapi momentum kehadiran Bapak Presiden sayang untuk dilewatkan agar kita melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang mendasar demi menyelamatkan Kalimantan Selatan. Ada satu gerakan yang sekarang sangat penting di Kalimantan Selatan, yaitu hashtag Save Meratus. Pegunungan Meratus adalah pegunungan yang menyangga tata kelola lingkungan dan daya dukung lingkungan di Kalimantan Selatan. Save Meratus, selamatkan Meratus, selamatkan kehidupan. Haram menyerah, wajah sampai kabuting. Permisi Bapak Presiden, saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun di Danau Trate tadi mengantar bantuan ke desa Danau Trate. Di danau dalamnya sekitar 4-5 meter, hanya bisa diakses melalui kelotok karena akses lain semasa banjir tidak bisa dilewati. Dan begitu setiap kali banjir, kalau tidak ada yang mengantarkan bantuan, maka ratusan penduduk di sana akan mengalami kesulitan makan dan obat-obatan. Ini salah satu wilayah yang sebenarnya dekat dengan kota Amuntai, ibu kota Hulu Sungai Utara, tetapi akhirnya menjadi terisolir dalam situasi banjir seperti ini. Mari sama-sama kita selamatkan Banua dan kita hentikan bencana banjir, salah satunya dengan kebijakan tata kelola tambang yang lebih ramah lingkungan. Selamatkan Banua kita.